berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sahabat? Mohon maaf ya sempat agak molor tadi karena beberapa menit lalu sempat lampu atau listrik padam di studio Suara Sidoarjo. Tapi alhamdulillah padamnya nggak lama, jadi kita bisa bergabung kembali dalam komunikasi bisnis untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 28 September 2020. Masih bersama keynote speaker ada Pak Roni Hamustamu, Direktur Keuangan Consulting. Nanti juga partisipan yang sudah join via Zoom, nanti kita akan ajak ngobrol seputar tema kita, yakni SWOT versus SOAR, analisis dinamik sebelum memasuki pasar. Saya langsung saja sapa narasumber yang sudah terhubung lewat Zoom. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Roni. Selamat pagi Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada. Iya. Semoga kita bisa mengawali hari Senin ini dengan hal-hal yang sangat produktif. Betul. Nah, ini kita akan mencoba untuk membahas tentang satu pendekatan yang namanya SOAR analysis. Biasanya orang-orang itu cenderung menggunakan SWOT. Sampai hari ini juga di kalangan akademik itu masih sedikit sekali yang memahami SOAR, sehingga muncul banyak pertanyaan, apa sih itu SOAR? Nah, hari ini kita akan bahas itu Mas Panji. Baik, terima kasih. Dan juga terima kasih untuk kesabarannya nih Pak Roni, karena tadi sempat mati lampu. Kemudian juga, iya karena listrik ini kan kita gak bisa kemana-mana, harus di monopoli kan. Baik, untuk siaran ini juga Anda bisa simak di radio RGR Tulungagung FM 90,1 dan juga di Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9. Sebelum nanti pemaparannya lebih jauh dengan Pak Roni, saya sapa juga untuk Anda yang sudah join via Zoom. Selamat pagi untuk Pak Rudi Balmater. Apa kabar Pak Rudi? Sehat selalu untuk Anda ya. Kemudian ada Pak Denis Wirmansa. Selamat pagi, salam sehat juga untuk Anda. Ada Pak Aldo Stiono. Pagi Pak Mas Panji, Pak Roni, Pak Rudi dan teman-teman lain. Salam sehat. Saya pikir tadi udah nggak jadi acaranya. Makanya Radio Sidoarjo mesti beli plane aja, udah kita beli aja plane-nya bagaimana. Mungkin perlu pakai energi alternatif ini, pakai solar cell ini. Kemudian saya sapa juga Pak Ju, lalu juga ada Bu Eni Laraswati, ada Pak Irfan Mulia, ada Pak Arif, ada Bu Wiwin Wiyono Putri, serta ada seseorang yang pakai nama gadgetnya nih 5 Pro. Selamat pagi untuk Anda. Baik Pak Roni, monggo penjelasan dari Anda, SWOT versus SOAR, analisis dinamik sebelum memasuki pasar. Ya, terima kasih Mas Panji. Izinkan saya menyapa sahabat lama yang juga lama nggak ketemu, Ibu Wiwin Wiyono Putri. Itu beliau dari ITB, tinggal di Bandung dan sangat jago tentang pariwisata. Nanti mungkin perlu didiskusikan juga. Baik, Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo, biasanya kalau kita mau memulai sebuah perencanaan strategik, itu ada kecenderungan orang menggunakan analisis SWOT. SWOT itu sangat populer karena memang mudah. S itu strength, kekuatan, W itu weaknesses, kelemahan, O itu opportunity, peluang, dan threat itu adalah ancaman. Kadang-kadang SWOT ini diganti, TOS, dibolak-balik lah, tapi itu tidak mengganggu esensi menurut hemat saya. Sering pula T itu diganti dengan L misalnya, dengan C misalnya, challenges, tantangan. Nah, sementara W, weaknesses, itu suka diganti dengan L, limitation. Karena orang tidak mau disebut dia lemah, tapi dia mengaku bahwa ada keterbatasan. Nah, hal yang seperti ini, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, demikian populernya, sampai kemudian SWOT itu menjadi generik. Nah, kalau SWOT sudah menjadi generik, resikonya adalah orang menggunakan analisis SWOT tapi melupakan esensi dari analisis SWOT itu. Sehingga tertinggal. Sampai hari ini, salah satu bias yang paling sering saya temukan adalah orang menyajikan analisis SWOT
Tapi sebetulnya yang ada adalah SWOT list atau daftar SWOT. Tidak pernah dianalisis sama sekali. Jadi yang membaca yang disuruh mikir, itu arahnya kemana. Strength, weaknesses, opportunity, dan threat itu ditulis. Yang kedua, sangat sering saya temukan kegagalan orang memilah. S dan W itu kan internal. O dan T itu eksternal. Tapi orang sangat sering tidak bisa memilah mana yang disebut strength, mana yang disebut opportunity atau peluang. Seringkali orang hanya bicara hal-hal yang positif-positif itu sebagai sebuah kekuatan. Lebih asik lagi, bahkan orang tidak tajam ketika melihat apa itu strength. Strength itu bagi saya adalah jawaban atas pertanyaan yang sangat sederhana. Dalam rangka kita mencapai sasaran dan tujuan organisasi atau perusahaan yang sudah kita sepakati bersama, hal-hal apa atau elemen-elemen apa, variabel apa yang kita miliki tetapi tidak dimiliki oleh lawan. Jadi Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, ketika kita bicara tentang SWOT, itu berarti kita harus sudah tahu dulu apa sasaran dan tujuan perusahaan. Yang kedua, siapa yang namanya kompetitor. Kadang-kadang kita nggak tahu kompetitor itu siapa. Nah, kalau kita tidak tahu siapa kompetitor, bisa dipastikan analisis kita tidak akan tajam. Karena cara mengidentifikasi kekuatan sudah menjadi salah. Gampangnya begini, kalau kita punya kalau kita punya ruang untuk disewakan, nah terus kita sebut ruang ini dipenuhi AC, diperlengkapi dengan AC. Pertanyaan saya, apakah ruang lain kompetitor kita yang disewakan itu ada AC-nya? Kalau sama-sama ada AC-nya, maka AC itu bukan kekuatan. Demikian juga sebaliknya, ketika kita mengatakan, CEO kami mobil dinasnya Rolls-Royce. Pertanyaan, apakah mobil dinas Rolls-Royce itu memberi kontribusi terhadap pencapaian sasaran dan tujuan? Kalau tidak ada, itu bukan strength, meskipun lawan nggak punya. Jadi strength adalah jawaban atas pertanyaan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi atau perusahaan, apa yang saya miliki, tapi tidak dimiliki lawan. Nah, yang ini aja seringkali sulitnya setengah mati. Kenapa? Karena orang asal mendaftar. Saya berani mengatakan, kalau ada orang sampai menemukan strength perusahaannya, kecuali perusahaan ini nggak punya kompetitor, artinya dia sendirian. Kalau dia punya kekuatan lebih dari 10, prognosis saya, feeling saya, dia sebetulnya tidak rajin, tidak disiplin menguji apakah itu kekuatan atau bukan. Jadi itu Mas Panji yang jadi tantangan. Demikian juga opportunity. Kadang-kadang kita ini keliru. Yang harusnya opportunity disebut sebagai strength. Atau ada lagi, dia menyebut sesuatu produk misalnya. Oh, kami punya kekuatan karena kami produk X. Saya tanya, produk Anda yang namanya X ini betulkah sebagai kekuatan atau dia adalah hasil dari karena Anda punya kekuatan? Nah, kadang-kadang kita keliru. Nah, akibatnya ketika kita membuat analisis SWOT, itu sering betul tidak terlalu bermanfaat karena hanya formalitas. Misalnya ditanya investor, belum tentu sama investor dibaca juga. Jangan-jangan yang dibaca sama investor adalah hanya risiko dan rekomendasinya aja. Nah, terus kemudian kita juga mungkin diminta oleh bank, harus ada analisisnya, terus dibuatlah SWOT. Nah, hal-hal yang seperti ini bermasalah. Kedua, SWOT itu sendiri punya risiko bias internal. Bias internal itu artinya selera si analis. Karena dia sifatnya kualitatif. Nah, karena SWOT itu kualitatif, kadang-kadang orang lupa seakan-akan tidak boleh pakai data dan angka. Padahal, kualitatif juga boleh menggunakan data dan angka.
Nah, karenanya kalau dalam analisis SWOT mesti clear, disebut itu. Katakanlah kalau kita mengatakan kuat, kita menguasai pasar, itu berapa persennya harus disebut. Kalau enggak mungkin kita bisa tahu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pernah saya temukan dalam sebuah industri, pada 5 tahun terakhir masa saya teliti itu, satu perusahaan memimpin pasar dari 45% menuju 47%. Bahkan kemudian mendekati 49% pangsa pasar. Tapi pemain keduanya, yang terbesar kedua, itu hanya berada dari 3,5 menuju ke 3,9%. Maka harus sangat tajam ketika dia mengatakan di mana dia bagus, di mana peluang dan sebagainya. Kalau enggak, ada bias internal biasanya. Nah, bias internal ini kalau owner itu tidak jeli-jeli amat, yaitu menjadi seleranya direksi, dia asal-asal tulis, yang penting selamat, gajian. Kan itu jadi masalah, Mas Panji. Jadi sifatnya ini, yang seperti ini. Ketiga adalah sifatnya yang relatif statik, tidak dinamis. Jadi SWOT itu bolehlah saya katakan sebagai cenderung hanya analisis no action, artinya bukan action oriented. Bagus di atas kertas, tapi kalau tidak ada action juga percuma. Nah, yang berbahaya adalah bisa saja actionnya tidak berhubungan dengan analisis SWOT. Karena analisis SWOT-nya asal dibuat, action dia udah rencanain sebelumnya. Duduk-duduk di bawah pohon beringin terus dapat wangsit. Ini yang kira-kira bisa jadi awal kita diskusi, Mas Panji. Terima kasih. Baik. Saya juga ingin sapa beberapa partisipan baru yang sudah join. Ada Pak Simon Hadi Pranoto. Selamat pagi Pak Simon. Kemudian ada Pak T. Arif. Lalu ada Pak Irfan Mulia. Ada yang pakai gadget C9 Pro. Selamat pagi untuk Anda. Terima kasih sudah gabung. Baik sahabat, untuk Anda yang bergabung. Selamat pagi Pak Panji. Siap. Yang bergabung silakan di 08213264 109 ya. Kita masih bersama di program Komunikasi Bisnis bersama Coach Roni Hamustamu, Direktur Quadrant Consulting. Tema kita adalah SWOT versus SUR, analisis dinamik sebelum memasuki pasar. Baik, Bapak-bapak dan partisipan, kita jeda dulu ya sebentar, nanti kita akan gabung kembali sesudah kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan maupun pengawasan, satu di antara inovasi dalam penyederhanaan proses bisnis melalui KEISA. KEISA adalah Custom and Access Integrated System Automation. Di tahun 2018 sampai 2024, Bea Cukai Sidoarjo menerapkan KEISA 4.0 yang mengedepankan single core system, smart custom access yang mengoptimalkan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian ada layer support, mengotomasi proses bisnis pendukung, analitik berupa pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini persembahan dari Bea Cukai Sidoarjo. Pak supir, ngebut dong, disalip aja itu semua mobil di depan. Hus, jangan gitu Pak, lagi ada apa kok buru-buru banget? Saya khawatir sama istri dan anak kalau pulang terlalu malam Pak. Kriminalitas tinggi di masa pandemi gini. Bapak udah pakai IndiHome belum di rumah? Pakai Pak, emang kenapa? Enak tuh Pak,
bisa tenang ninggalin keluarga di rumah. Tinggal tambah layanan IndiHome Smart Camera cuma 25.000 per bulan. Wah, gimana caranya? Bisa lewat plaza Telkom terdekat, Pak. Murah, aman, garansi seumur hidup lagi. Kalau gitu, besok langsung ke Plaza Telkom deh. Bapak antar saya lagi ya. Oke, Bos. Wujudkan bersama IndiHome. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kebon Tren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, kembali di program Komunikasi Bisnis SWOT versus SOAR, analisis dinamik sebelum memasuki pasar, yang juga bisa Anda dengarkan tidak hanya di Suara Sidoarjo, juga di RGR Tulungagung dan Praja Angkasa Trenggalek. Tadi Pak Roni sempat menyinggung tentang pariwisata. Ada Mbak Wiwin ini di partisipan di Zoom ini. Saya panggilnya Bu ya, kalau Mbak Wiwin kesannya kok SKSD, sok kenal sok dekat ini. Bu Wiwin, selamat pagi Bu. Pagi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Sehat ya Bu. Omong-omong, kalau di dunia pariwisata di apanya nih Bu Wiwin? Kalau saya sih kebetulan banyak bekerjanya sama komunitas, jadi di community base gitu ya, ini tourism. Oke, omong-omong soal pariwisata gimana? Ini meroket tajam ke atas atau ke bawah? Apanya? Kalau progresnya ini? Lossnya meroket tajam ke atas kalau lossnya. Sekarang lagi tarik nafas dulu, kayaknya teman-teman. Tapi kan sudah mulai lagi, terutama yang di ini ya, yang di alam ya. Iya. Jadi strategi kalau kondisi seperti ini pasti harus tetap ini kan, bisnis must go on begitu ya. Karena bagaimanapun juga kehidupan itu tetap life must go on juga. Apa yang biasa dilakukan oleh teman-teman sahabat-sahabat di pariwisata ini Bu Wiwin? Waduh, macam-macam. Tapi kalau sekarang sih jadi sangat banyak kegiatan pelatihan online ya gitu ya. Jadi mumpung nggak bisa ngapa-ngapain ya mulai terus pada pelatihan online. Sejak bulan Agustus kan sudah mulai ada yang buka lagi ya kalau komunitas, terutama komunitas yang memang green zone gitu, kayak di Wakatobi itu mereka baik-baik aja selama kita pandemi, mereka pada ketemu kumpul-kumpul gitu. Jadi Taman Nasional sudah buka lagi karena memang orang mencari tempat yang terbuka kan sekarang, berwisata aja disarankan seperti itu gitu. Kalau dari teman-teman yang di komunitas sih seperti itu, tapi kalau yang di resort sih kita lihat banyak sekali yang bertumpuk-tumpuk wisatawannya, dan saya dengar Bali makin banyak ya dalam waktu beberapa saat, seminggu gitu setelah Jakarta bebas sudah 100% itu COVID-nya gitu. Jadi kasihan juga sih, tapi kalau berlama-lama mereka menutup diri juga nggak ada pemasukan gitu ya. Iya, baik. Kalian ngomong-ngomong background virtualnya itu di Wakatobi atau di mana ini kok? Asik begitu ya? Ini Belitung. Oh, Pulau Belitung, di Bangka Belitung berarti? Iya, ini sih pantai. Iya, tinggi. Baik, Bu Wiwin terima kasih sudah join. Mudah-mudahan next time kita bisa join kembali ya. Nggak bosan-bosannya untuk join di komunikasi bisnis ini. Baik, saya ingin ngobrol dengan Pak Denis kalau begitu. Pak Denis,
tadi sempat disampaikan di awal oleh Pak Roni tentang SWOT versus SWOR. Kalau memang ada bias internal begitu ya, kadang-kadang mungkin perusahaan itu kan ada conflict of interest dalam hal ini. Apakah memang perlu ada semacam konsultan atau third party atau kita mengundang pihak ketiga untuk lebih condong atau lebih tajam gitu dalam soal SWOT atau SWOR kita ini, Pak Denis? Ya, baik Mas Panji, terima kasih. Pak Roni, terima kasih. Kebenaran saya pernah beberapa kali dapat proyek seperti ini waktu saya masih bekerja full time sebagai direksi ya. Nah, yang jadi masalah sebenarnya indah sekali kalau kita mengundang independent consulting ya, artinya yang nggak punya kepentingan apapun, tapi sangat ahli di bidang yang kita inginkan itu, gitu loh. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang perusahaan sendiri itu nggak secara terbuka menerima masukan dari independent consulting ini, karena dianggapnya istilahnya bahasa kasarnya, lu tahu apa sih bisnis gua gitu loh. Nah, ini yang menjadi kendala-kendala. Dan saya terlalu yakin, meskipun barangkali saya nggak punya datanya, saya nggak punya buktinya juga, jangan-jangan banyak sekali juga perusahaan yang namanya SWOT itu juga nggak ngerti sebenarnya apa gitu. Ya, cuman gagah-gagahan aja gitu kan, nanti dibikinlah kuadran-kuadran, S-nya berapa pon, W-nya berapa pon, O-nya berapa pon, T-nya berapa pon, dan seterusnya. Padahal barangkali itu cuman dibikin-bikin gitu ya, jadi tidak merefleksikan keadaan yang sesungguhnya. Nah, ini yang menjadi kendala menurut saya banyak di organisasi, bukan hanya di Indonesia, di mana-mana juga seperti itu. Nah, jadi kepentingan-kepentingan di luar yang bisa membantu sebenarnya banyak, tapi ya kepentingan di dalam ini yang bisa tidak menerima secara terbuka, dan menurut saya itu satu kebodohan. Kenapa kebodohan? Udah bayar mahal-mahal, terus dia nggak terima gitu. Ya, bukan berarti harus bisa dijalankan seluruhnya. Saya rasa nggak mungkin juga seperti itu. Kita juga harus sadar gitu. Tetapi yang menjadi masalah adalah keterbukaan dalam menerima masukan dari independent consulting tersebut. Mungkin sementara itu, Mas Panji. Makasih. Iya, baik, terima kasih Pak Denis. Jadi kalau menurut Anda ini memang perlu ada independent konsultan gitu ya, sehingga perusahaan itu bisa istilahnya itu dinilai dari banyak secara komprehensif begitu ya. Baik, saya ke Pak Rudi. Pak Rudi ada tanggapan mengenai SWOT versus SWOR ini, Pak Rudi? Good morning. Good morning to my chairman AIM, Pak Denis, and also to Pak Roni, my professor. Good morning, sir. I'm no more chairman, so. No, you are still my chairman. You are still my chairman, sir. You are the one making it happen. Oh, really? I am no more there. You know, they do anything. We can talk later on. Yes. Pak Panji, good morning. Saya rasa there are two experienced. Ada dua orang yang penuh pengalaman dalam bidang bisnis. Pak Roni sebagai orientation of the academy, Pak Denis sebagai direktur. Sebenarnya pengalaman saya sebagai direktur juga selama 30 tahun ini, kerangka ini adalah alat yang dipakai oleh para direksi untuk merumuskan bagaimana masa depan bisnisnya. Sebab pertama-tama kita harus tahu bahwa apa sebenarnya tanggung jawab daripada direksi. Direksi ini harus melihat bahwa dalam kepemimpinannya, apakah bisnis ini masih namanya sustainable. Kita masih bisa mempertahankan the long-term survival, berkesinambungan hidup daripada perusahaan ini. Nah, direksi harus mengerti dan memahami mengenai kerangka ini. Apakah ia sendiri yang melaksanakan, itu soal lain, atau independent konsultan. Saya sependapat ada baiknya kalau independent konsultan, sebab ia tidak memiliki namanya emotional baggage. Kalau direksi sudah lama duduk,
kemungkinan kacamatanya nggak bisa melihat seluruh perspektif. Tapi orang dari luar kadang-kadang tidak terpengaruhi daripada what is happening in the organization, jadi ia bisa memberikan independent opinion. Nah, menurut saya sih sebagai juga penasehat dan direksi beberapa perusahaan, pertama-tama harus ditanya tujuannya apa. Seperti ini bulan Oktober, semestinya semua TBK atau non-TBK, direksi ini punya tanggung jawab untuk merumuskan strategi tahun depan. Bisnis plannya 2021 atau 2022 bagaimana. Dengan pandemik ini yang sudah berkelanjutan, apa menjadi bisnis ini? Bagaimana cash liquidity position? Bagaimana kita melayani customer? Apakah produk kita masih relevan dengan kejadian krisis ini? Nah, saya sebagai direksi memang memiliki satu kerangka SWOT analysis atau SWOT analysis, PESTEL, macam-macam. Ada beberapa metodologi yang kita harus tahu. Kenapa ini harus diketahui oleh para direksi? Supaya mereka ada confidence dalam menemukan masalah. Mereka ada kerangka. Konsultan itu kekuatannya adalah dari kerangka itu. Gitu loh. Ada disiplin namanya. So, menurut saya sih, kalau kita melihat, Board of Directors untuk menyusun bisnis plan ada tujuannya. Apakah bisnis masih bisa bertumbuh? Apakah bisnis masih profitable? Dan produknya di mana? Tempatnya di mana? Customer-nya siapa? And then, dengan kesulitan mengenai penanganan kas, bagaimana? Nah, tiga-tiga ini harus dirumuskan oleh para direksi, di mana diawasi para komisaris. Berarti komisaris juga harus memiliki strategic thinking process, menjadi mitra BOC, komisaris dan direksi untuk nanti menyusun satu plan yang diajukan kepada pemegang saham, namanya rapat umum pemegang saham. Nah, rapat umum pemegang saham pun, pemegang saham punya juga entrepreneurial ability, pemikiran-pemikiran dari luar, bagaimana bisnis ini. Nah, tiga pemain ini dalam bisnis harus memiliki satu yang dijelaskan Pak Roni, kerangka, apakah itu SWOT, apakah itu SOR, apakah itu PESTEL, atau apa, 5 forces, atau itu. Nah, alat-alat ini harus dipegang oleh para profesional. Oke? Nah, the quality of the work tergantung pada bagaimana sedalam-dalamnya melakukan penelitian dan analisa dari lingkungan kita. So, menurut saya sih, ini tepat untuk dibahaskan pada saat ini. Sebab saya sebagai direktur juga, komisaris, saya minta seluruh direksi untuk menyusun financial model. Bagaimana gambaran tahun depan. Dan itu harus dibikin per kuartal, per bulan, alangkah baiknya cash position per minggu. Nah, ini adalah satu supporting tools untuk SWOT or SOR analysis. So, ini tanggapan saya Pak Panji, supaya perusahaan-perusahaan ini bisa memanfaatkan konsep yang diularkan oleh Pak Roni. Terima kasih, Pak. Iya, baik. Pak Rudi, nanti ada peluang untuk saya sampaikan juga pertanyaan yang sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat di 0821-3264-109. Pertanyaan saya kembali ke Pak Rudi. Pak Rudi, berarti ketika SWOT, SOR, dan apapun itu sudah ditetapkan atau sudah istilahnya tertulis itu di sebuah company atau bagi para pebisnis begitu ya. Tapi apakah dalam perjalanannya ini kan bisa nantinya dievaluasi atau dirubah begitu Pak Rudi? Pak, pertama-tama perubahan itu yang menjadi tetap di lingkungan kita. Change is always the condition yang kita harus miliki. Sebab pada saat ini sekarang pertanyaan, apakah bisnis kita masih survive? Ini kuartal yang akan datang ini, apakah kita masih bisa survive in terms of mengenai cash position, mengenai sales. Pada saat ini sekarang dengan PSBB di Jakarta ini selama sudah 1 minggu berjalan, saya bertanya daripada customer, Pak Rudi payah. Sekarang banyak customer sudah hilang. Semua mau ditutup. I don't know bagaimana omset ini. Saya cuma hidup dari digital marketing. Tapi bagaimana ini?
harus mempertimbangkan mengenai delivery, etc. Nah, ini kan termasuk dalam satu aktivitas dalam SWOT atau SWOT analysis. Seseorang direktur profesional harus memiliki kerangka supaya ia bisa mempertahankan kelangsungan hidup daripada bisnis, Pak. So, change is always there, Pak. You see? Kita seperti rumah tangga bulan November atau bulan Oktober ini, apakah saya masih bisa makan 3 kali sehari? Where will I get my money? Kan gitu kan? Betul. So sama dengan bisnis, Pak. Pak Panji, we have to also use all this kerangka-kerangka yang dijelaskan supaya kita confident bahwa langkah-langkah yang kita lakukan itu bisa menyelamatkan perusahaan. Begitu, Pak Panji. Betul, baik. Saya ke redaksi, ada beberapa pertanyaan ini yang sudah disampaikan ke WA atau SMS kami di 08213264 109. Karin? Ya, jadi ini sudah ada 2. Yang pertama dari Udin di Tropodo. SWOT dan SOAR. Dua-duanya dimulai dengan strength, tapi huruf kedua sampai terakhir sudah berbeda-beda. Kira-kira mana yang lebih bagus, mengutamakan weakness atau kelemahan kita untuk menjual produk terlebih dahulu, atau mengutamakan mencari opportunities terlebih dahulu? Kemudian yang kedua ada Mas Amir di Candi. Selamat pagi, saya ingin menanyakan mengenai permasalahan yang dialami dari adik teman saya. Adik teman saya ini kan sekarang baru saja menyandang gelar mahasiswa, tapi di sisi lain dia juga sudah mempunyai pandangan ke depannya mengenai pekerjaan. Jika nanti begitu dia lulus kuliah, dia tidak mau bekerja ikut dengan orang. Untuk seorang pemula seperti itu, apa bisa ya Pak? Dan jika ingin mendirikan bisnis sendiri tanpa adanya pengalaman seperti itu, apa sih hal pertama yang harus dilakukan? Mungkin dengan begitu adik teman saya ini bisa mempunyai gambaran lebih bagus. Oke, terima kasih untuk Pak Udin dan Pak atau Mas Amir ini. Kalau soal starting untuk memulai bisnis ini bisa tanya ke Pak Aldo ini, karena beliau adalah dosen di manajemen di UWK di Kalijudan kalau tidak salah ya. Baik, saya ke Pak Roni. Pak Roni ada tanggapan, Pak Roni? Ya, terima kasih Mas Panji. Terima kasih Pak Denis, terima kasih Pak Ruby Balmater atas masukan-masukannya, luar biasa. Saya jawab langsung Mas Panji yang Tropodo tadi ya. Mana yang lebih bagus, perbaiki kelemahan atau manfaatkan peluang? Itu adalah sekaligus kelemahan dari analisis SWOT. Karena begitu kita melakukan analisis SWOT, energi kita akan terserap luar biasa untuk memperbaiki kelemahan. Padahal untuk memperbaiki kelemahan kita seringkali butuh waktu. Kalau saya ditanya, saya bilang ambil opportunity-nya. Sambil secara bertahap kita perbaiki kelemahan. Karena itu muncul yang namanya SOAR tulisannya. S itu strength, O itu opportunity, A itu aspirasi. Aspirasi itu Anda ingin apa sih sebetulnya? Dan R itu result, hasilnya. Tolak ukur keberhasilannya nanti apa. Maka kalau Anda itu hanya punya beranda rumah, satu-satunya, nggak usah ikut teori pemasaran. Karena teori pemasaran kan selalu mengatakan kalau bisnis utamakan lokasi. Nah, kalau nggak punya duit, punyanya cuma beranda di depan rumah, ya nggak usah mikir lokasi. Karena nyewa lokasi yang di tempat premium itu mahal banget. Ya udah, garap aja di rumah Anda. Misalnya makanan. Makanan itu kekuatannya nomor 1 rasa. Nomor 2 harga, tempat itu baru nomor 3. Jadi ketika rasanya bagus, berapapun harganya, dimanapun tempatnya akan dibeli orang. Apalagi kalau rasa dan harganya seimbang, dimanapun tempatnya akan dicari. Orang rela dari Surabaya pergi ke Bangkalan hanya untuk dapat 1 porsi makanan berbasis bebek. Gitu kan? Nah, padahal dulu jalan tol, jembatan itu bayar, PP-nya lebih mahal dari harga makanannya, dan orang itu mau. Nah, hal yang seperti ini harus jadi perhatian kita. SOAR itu menjadi lebih dinamis karena orientasinya hasil, result. Dan yang kedua, mendorong kita untuk menjadi kreatif. Dengan kekuatan yang saya miliki, bagaimana saya bisa memaksimalkan peluang untuk mewujudkan apa yang saya impikan, aspirasi saya dengan tolak ukur tertentu. Jadi jalan aja, gitu kira-kira. Nah, ini juga menjawab pertanyaan Mas atau Pak Amir tadi. Kalau mahasiswa sudah berpikir tentang tidak mau bekerja dalam tanda kutip ikut orang, berarti dia akan jadi entrepreneur. Menjadi entrepreneur itu nggak usah pakai nunggu
mahasiswa. Anak saya dari SD kelas 6 ke SMP kelas 1 itu ada jeda waktu lebih kurang 1 bulan. Waktu itu belum ada COVID. Dia membuat bisnis sendiri. Waktu itu musim yang namanya Rainbow Loom. Dia terima pesanan, dikirim gelang-gelang yang dari karet itu. Dia buat sendiri. Sebagai bapak, saya terus terang kasihan. Tapi saya lihat semangatnya, saya biarkan. Barangkali ini adalah semangat orang mau jadi entrepreneur. Saya kaget. Di bagian akhir, semua biaya dia beli alat dan sebagainya sudah diambil, dia masih punya keuntungan lebih kurang 1,5 juta. Anak SD kelas 6. Wow, amazing. Menuju ke kelas 1. Luar biasa. Dan itu menurut saya luar biasa. Dia masih bisa nonton TV, dia masih bisa melakukan apa yang dia suka gitu. Semangat itu harus didorong karena Indonesia sebagai sebuah negara memang kekurangan entrepreneur. Entah bagaimana, kita ini lebih suka jadi pegawai. Jadi ini yang harus didorong. Kalau ada talenta kayak gitu, beri peluang. Nah, kalau ditanya, apa yang harus disiapkan? Saya bilang sederhana sekali. Luangkan waktu buat yang namanya model bisnis. Kapan-kapan kita bisa bahas itu. Hanya mengisi 9 kotak saja, dengan modal 1 lembar kertas, Anda akan bisa punya model bisnis dan Anda mau ngapa-ngapain aja, itu bisa disiapkan. Kira-kira itu, Mas Panji. Iya, kalau bicara tentang mahasiswa, saya tergelitik untuk ngajak ngobrol Pak dosen, Pak Aldo ini, di UWM, keliru saya tadi UWK, di UWM. Selamat pagi Pak Aldo. Pak Aldo suaranya belum muncul. Masih join kan ya? Oke. Pak Aldo? Ya, mungkin di unmute dulu Pak Aldo. Karena saya lihat icon mikrofonnya masih silang merah ini. Mudah-mudahan mikrofonnya nggak lagi physical distancing ini. Biasanya kalau tempat duduk sekarang itu kan ada silang gitu ya, silang merah. Ini yang boleh duduk. Atau coba Pak Simon. Oh, Pak Simon. Saya tahu Pak Simon itu banyak membantu anak muda itu. Oh begitu, baik. Pak Simon, monggo Pak Simon. Kalau Anda melihat passion dari anak muda sekarang ini, apakah masih seperti yang era-era saya dulu, yang masih lebih nyaman untuk ikut orang karena takut terhadap resiko begitu ya? Monggo Pak Simon. Sorry, selamat pagi. Saya masih di jalan, jadi saya nggak buka video ya Pak. Sorry Pak. Oke, monggo, nggak apa-apa. Ya, kalau saya lihat dari lingkungan saya di BSD ini ada satu sekolah yang mengharuskan bisnis di sekolah bisnis, mengharuskan dari sejak awal mereka mempunyai bisnis sendiri untuk sampai ke ujian akhirnya dia harus mendapatkan result yang terbaik. Jadi saya melihat banyak sekali coffee shop baru dan termasuk juga roti bakar gitu ya yang tiba-tiba sangat menjamur di lingkungan saya di BSD ini. Tapi memang at the end ujungnya mereka juga mempunyai keberhasilan yang boleh bilang hampir 80-90% karena mereka itu benar-benar diharuskan untuk mendapatkan hasil sehingga skripsinya bisa lolos. Kalau misalkan dia gagal, skripsinya nggak bisa lolos. Itu yang saya lihat salah satu universitas ini cukup bagus untuk mencetak entrepreneur yang ada. Mungkin salah satu yang kita harus lakukan di beberapa universitas yang di luar kota kali ya. Iya. Saya tahu juga di beberapa universitas memang untuk menggalakkan atau mendorong mahasiswanya untuk menjadi seorang entrepreneur ya, daripada bekerja ikut orang begitu ya. Karena kita tahu di Indonesia itu kan untuk entrepreneurnya, pengusahanya itu kan dibanding dengan negara-negara tetangga relatif lebih kurang sebenarnya. Pak Panji tahu namanya Kalijodo nggak? Kalijodo, Taman Kalijodo atau Kalijodo?
Di Jakarta? Kalijodo Cafe, Oh, Kalijodo cafe. Restoran, Cafe, Kalijodo Restoran, Eatery. Itu yang punya anak muda. Dia lulusan chef lulusan Australia. Tapi dia balik ke Indonesia, dia buka yang namanya Kalijodo Cafe. Saya pada saat awal saya tanya kenapa pakai nama Kalijodo. Ya, Kalijodo itu kan nama fenomenal, tapi kan juga itu nama jelek untuk sebagian orang. Justru dia ngambil nama itu untuk mengingat mereka semua gitu. Jadi yang bagus, yang jelek pun pasti ada nilai baru yang nilai tersendiri di otak kita, sehingga mudah diingat gitu. Nah, sekarang ini Kalijodo ini sudah ada di kurang lebih 30 outlet. Sementara ini masih franchise dan pada saat COVID itu sudah mengeluarkan kurang lebih 5.000 bantuan, 5.000 bungkus bantuan. Anak muda masih di bawah 30 tahun, tapi punya visinya yang luar biasa. Luar biasa ini. Karena kalau Kalijodo itu kan identik dengan ya tahulah. Karena beritanya sempat ramai itu secara nasional, secara masif itu kan. Baik. Iya. Baik. Ya, dia pakai nama itu memang sengaja. Betul. Jadi mungkin ada magnitude-nya begitu ya dengan nama itu. Baik. Tidak terasa ini waktunya sudah hampir jelang jam 10. Kalau begitu endingnya ini saya ke Pak Roni terkait dengan tema kita, yakni tentang SWOT versus SOAR. Monggo Pak Roni. Ya, terima kasih Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Tadi saya banyak sekali mengupas tentang SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat, serta menyisipkan beberapa hal terkait dengan SOAR. Saya ingin pertajam lagi. SOAR itu sebetulnya singkatan dari Strength, Opportunity, Aspirations, and Result. S dan O sama dengan yang ada di SWOT. Bedanya adalah pada A dan R. Bagi saya, kalau kita menyelenggarakan SWOT analisis, butuh waktu panjang. Mereka yang tidak punya waktu nggak akan keburu, maka jadilah daftar aja dari SWOT itu. Bagi orang-orang yang baru memulai bisnisnya, saya menyarankan nggak usah pusing sama SWOT, pakai aja SOAR. SOAR itu fokusnya adalah ketahui kekuatan Anda, ketahui opportunity yang ada, maksimalkan itu dengan aspirasi Anda. Aspirasi itu sederhananya mau jadi apa sih? Nah, mau jadi apa itu artinya gini, Anda ini mau hebat di mana? Apakah mau hebat di kopi, misalnya kalau warung kopi atau kafe begitu, hebat di snack, hebat di layanan, hebat di mana nih? Terus yang berikutnya adalah, apa sih yang ingin Anda capai? Sesuatu yang ingin Anda nanti bangga itu di mana? Di bagian apanya? Ada orang yang mengatakan begini, perusahaan saya mungkin paling jelek di dunia, tapi Anda nggak punya pilihan lain selain menggunakan jasa saya. Itu pernah disampaikan oleh seorang pemilik salah satu maskapai swasta di Indonesia dalam acara wisuda di sebuah perguruan tinggi besar di Amerika Serikat. Orang marah-marah terus sama maskapai penerbangannya dia, tapi nggak punya pilihan. Memangnya mau naik perahu kalau di Indonesia yang kawasan timur Indonesia nggak ada pilihan, jadi naik dia. Nah, karena itu dia punya cita-cita. Jadi dia tidak fokus pada kelemahannya, dia fokus pada saya punya kekuatan, ada peluang yang bisa dilayani, dan saya punya keinginan. Ketika kita menjalankan keinginan untuk memaksimalkan peluang, disitulah secara otomatis dan bertahap kelemahan-kelemahan bisa kita perbaiki. Sehingga kemudian menjadi unik. Dia mengatakan, terbesar, ada maskapai yang sejenis dari luar negeri yang masuk Indonesia, dipuja-puji orang kita, tapi mari kita lihat, fakta pertumbuhan perusahaan itu nggak sehebat yang dalam negeri ini.
kalah gitu loh. Kalau kita ngomong pertumbuhan sebagai usahanya gitu ya. Tapi memang betul yang jengkel banyak. Kenapa? Hobinya telat. Gitu kan. Udah gitu kalau telat semua petugasnya di bandara hilang. Kita juga nggak tahu mau nanya kemana. Tapi itulah. Tapi di berbagai tempat di wilayah kawasan timur Indonesia dianggap sebagai penyelamat nih. Nah, yang berikutnya adalah yang terakhir itu R. R itu result. Result itu begini, hasil akhir apa yang ingin kita capai. Tahu nggak kita ini sudah mencapai atau belum? Kadang-kadang kita jalan aja menjadi rutinitas, sehingga kemudian tidak bisa memahami ini sudah tercapai apa belum. Tolak ukur keberhasilannya apa? Digarap ke sana. Sehingga semua langsung tahu. Gitu. Orang ini juga tahu, saya sudah mencapai. Jadi kalau dilihat dari ini, SOR itu orientasinya adalah action, tindakan yang memberikan hasil. Kalau SWOT, apalagi dilakukan asal sembarangan, itu yang terjadi adalah daftar aja. Nah, sebagai penutup, Mas Panji, tadi diingatkan oleh Pak Rudi dan Pak Denis, pentingnya pihak ketiga yang disebut independent consultant. Mungkin konsultan itu tidak menguasai technical detail di perusahaan Anda, karena hanya Anda yang tahu. Tetapi mereka hadir dengan satu hal, menjadi objektif. Membantu Anda mempertajam apa yang Anda inginkan. Membantu Anda untuk memastikan bahwa semuanya itu berjalan dengan baik sesuai rencana. Jadi jangan pernah orang internal, seperti yang Pak Denny sampaikan, melihat konsultan independen itu sebagai lawan. Di sini bukan beauty contest. Mereka hadir dan Anda bayar itu untuk menjadi sparring partner Anda. Sama seperti petinju lah. Petinju itu kalau sparring partnernya orang yang pasti kalah, ya dia nggak akan bisa menang, nggak akan pernah naik kelas. Tapi dia harus mencari orang yang tough, yang berani melawan dia. Sehingga nanti perdebatan itu kalau di dalam bisnis meeting gitu ya, di ruangnya itu perdebatannya menjadi luar biasa di boardroom. Anda membayar orang mahal karena supaya dia bisa mempertajam gagasan Anda. Bukan untuk mengatakan, ya bagus silahkan, go ahead. Itu percuma, nggak dibutuhkan tuh konsultannya. Kira-kira itu Mas Panji, terima kasih. Baik Pak Roni, terima kasih untuk inspirasi bisnisnya. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar menjadi inspiring untuk kita, tapi sudah nantinya akan menjadi action plan begitu ya. Baik, terima kasih, sukses untuk Pak Roni, Pak Rudi, Pak Denis dan juga partisipan yang lain. Sukses juga untuk segala aktivitasnya. Salam sehat untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih Mas Panji dan teman-teman, Pak Roni, Pak Rudi.